Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bro Rio. Udah nggak punya motor Harley. Kita ngetemnya nunggu bus aja sekarang. Mana bus kagak nyampe-nyampe. Nggak ada, mungkin busnya ngerjain kita kali ya, Pi. Gua baru dapet helm nih, makanya mau naik bus biar nyobain pakai helm naik bus. Masih ingat gak sama ini? Ini si Simpson yang pertama kali kita pakai. Simpson yang bermasalah waktu di repaint sama ya adalah ya yang di Solo itu ya. Dan sekarang lihat, cakep banget John. Lihat, ini bikinan si siapa? Rudy Davidson. Udah kayak Harley Davidson. Kalau Harley bapaknya namanya David, kalau ini bapaknya namanya Om Deddy. Lihat, keren banget kan? Tuh, kita ganti juga iridiumnya jadi yang black. Nah, udahlah bercanda mulu. Intinya kita mau nge-review hari ini. Sini. So, ini adalah Harley Davidson Softail Deluxe. Mohon maaf ya, saya emang jiwanya Harley, jadi nggak bisa terlalu lama keluar dari Harley. Jadi ceritanya, motor ini itu memang on sale, lagi dijual sama Bro Joko. Joko Big Bike, nanti Instagramnya ada di itu ya, di apa namanya? Caption, bukan caption ya, kalau YouTube apa sih? Deskripsi. Nanti di situ gue kasih lihat banyak banget motor-motor yang dijual sama dia juga cakep-cakep. Harley Davidson Sport juga ada banyak lah. Nah, kita fokus sama motor ini dulu. Ini adalah Softail Deluxe tahun 2007. Nah, untuk motor ini sendiri itu adalah Softail Deluxe keluaran tipe Softail atau kategori Softail. Cuman dia memang cara bawanya udah cruiser banget lah, enak banget. Duduknya juga nyaman, dan mungkin untuk orang Asia lebih memilih tipe-tipe Softail ini karena nggak terlalu berat, tidak seberat touring. Terus juga dia memang posisi duduknya juga ketanganan lah ya sama orang-orang Asia. Jadi kayak posisi stangnya dan lain-lain itu nyaman banget. Nah, overall kalau lo lihat dari depan, mungkin kalau yang nggak terlalu kenal Harley itu mungkin dia akan menganggap motornya adalah heritage Softail dimodif, karena memang overall mirip banget dengan heritage Softail. Karena memang dia klasik ya. Jadi kalau kalau Softail Deluxe dan heritage Softail ini lebih nonjolin si klasiknya. Padahal motornya tahun-tahun baru, bro. Tahun baru itu keluaran 2000 kesini tuh banyak banget. Dan memang dia lebih banyak chrome-nya, tapi untuk anak muda juga oke. Kalau cara modifnya juga oke. Nah, untuk motor ini kebanyakan sih masih standar. Nah, untuk mesin sendiri dia ini masih twin cam karena motor memang tahun 2007 ya. Terus kubikasinya masih 96, cc-nya juga masih 1584. Nah, terus lu lihat di gearboxnya sendiri tahun 2007 aja dia udah 6 speed. Jadi memang Harley itu giginya ada 6, bro, dan memang keperluannya sampai gigi 6 karena naik Harley itu memang rada agak kebut lah ya. Nah, terus dari olinya juga itu di bawah jok. Jadi memang tipe Softail itu kebanyakan memang kayak gini, bro. Dan ciri khasnya Softail Deluxe, terus juga Fatboy dan lain-lain itu seperti itu. Nah, kalau kalian awam ya, jadi kalian pasti ngelihat Softail Deluxe ini salah sebut ke heritage Softail karena joknya. Jadi memang klasik banget.
ini bentukan-bentukan yang memang klasik atau vintage. Nah, dia sampai ke passenger seat-nya juga klasik banget, vintage banget. Dan memang ini walaupun motor keluaran tahun baru, dia memang kayak apa ya, mengingat tahun-tahun 95-an gitu loh ya. Jadi kayak pas dulu Harley nggak kelihatan shocknya lagi. Nah, ini motor-motor yang shocknya diumpetin nih. Jadi dia ada di dalam sini shocknya, sehingga membuat motor ini memang lebih unik gitu loh pada masanya gitu. Nah, untuk stang sendiri dia memang masih ori banget. Dia bukan tambahan racer, tapi memang dia dari awal produksinya memang sudah ada racernya. Nah, terus bagian apa ya, cockpit lah mungkin ya. Ini ada speedometernya, dia miles per hour. Terus kalau lihat sebelah kiri sama kanan ini indikator bensin, tapi bukan untuk dibuka. Jadi yang bukanya itu yang kanannya, gitu guys. Jadi buat ngebuka si bensinnya itu ada di kanan. Dan memang banyak inspirasi buat motor-motor modifan bikin tangki, buka tutup tangkinya dari sini. Nah, terus untuk kunci dia khusus ada di sini. Piu. Jadi dia buka buat lock atau ngunci supaya kunci ini nggak bisa dibuka tutup. Dia ada di sini, klasik banget kan? Jadi tinggal buka, hidupin, matiin. Kalau dikunci ya lo nggak bisa mainin ini. Keren banget ya. Lanjut, kita bahas masalah knalpot. Basically, ini knalpotnya udah gantian guys. Jadi memang untuk motor heritage softail atau motor-motor softail lainnya, jadi ada cara modif khusus nih, gue liatin nama lo. Nah, kalau ini motor punya gua seandainya nih, seandainya kali-kali aja Joko ngasih gua gitu. Nah, seandainya ini motor gua, yang akan gua lakuin untuk bikin Softail Deluxe ini lebih cakep adalah membuat modifan Cichanos. Basically motor ini sudah mengarah ke Cichanos guys, kayak knalpotnya, terus juga itu rumbai-rumbai yang di stang itu juga udah mengarah-ngarah ke Cichanos. Tapi kalau ini motor gua, sekali lagi yang gua modif adalah yang pasti pertama fishtail ini, tapi akan gue buat lebih panjang guys, karena memang buat jadi Cichanos dia butuh segini atau segitulah sampai gerbang yang di sana lagi gitu. Terus untuk velg, gue bakal bikin velgnya yang Fat Daddy. Mungkin kalian sering denger ya modifan motor-motor Harley supaya lebih klasik itu dia apa ya, ringnya dia lebih gede, kemudian dibuat sama jari-jari Fat Daddy, cuman dia lebih tebal buat jari-jarinya dan dia lebih lurus-lurus. Kalau ini kan masih silang-silang ya. Nah, sama info lagi, ini bukan modifan guys. Jadi memang Softail Deluxe itu bawaan bannya dia memang putih. Jadi memang ngeluarin si klasiknya lebih kental lagi gitu. Bang, suaranya bang. Suara? Nih, lu pegangin berarti. Oh, gua aja ya. Kalau suara, jadi modifan tergantung knalpot ya. Tapi basic suaranya kurang lebih sih sama. Oke, indikator bensin menyala guys. Nah, memang gua reviewnya cuma di Kota Baru aja, di dekat rumah teman gue yang dulu, siapa ya, lupa. Ini untuk suaranya sih kurang lebih ya gini. Nah, jadi memang beda suara, beda knalpot, beda suara. Jadi kayak misalkan merek knalpotnya beda. Kalau ini merek knalpotnya Samson, kalau helm gue Simpson. Nah, itu beda merek, beda suara. Jadi memang mungkin tergantung dari si knalpotnya juga. Mungkin pengaruh panjang si knalpotnya juga bikin beda suaranya lagi gitu. Udah, nggak usah lama-lama, kita coba yuk motornya yuk. Let's go! So guys, kalau Harley Davidson tuh sebetulnya punya namanya key pop. Key pop ini itu buat ngunci supaya, bukan ngunci, ini tuh kayak chip ya, supaya si motor ini mau hidup. Soalnya kalau nggak ada key popnya, jadi setiap satu motor ada satu key pop. Kalau nggak ada key popnya nggak akan mau jalan gitu. Kita hidupin. Jadi kalau kalian punya kunci tadi, buka dulu kuncinya. Kalau udah ya udah, hidupin.
Run kayak biasa, start, bismillahirrahmanirrahim, V. Alhamdulillah. Jadi modifan motor ini nggak banyak, jadi memang masih ori banget nih, kayak footrest aja. Tadi gue tunjukin ya cara iniin footrestnya. Oke guys, kita main klasik sekarang. Jadi memang basic motor ini apa ya, memang buat asik-asikan di kota ya. Memang banyak teman-teman yang coba pakai motor softail untuk touring. Tidak senyaman touring, bukan artinya nggak bisa dipakai, bisa, tapi tidak senyaman touring. Nah, footrest itu gunanya misalkan lu jalan jauh kaki pegel gitu ya. Cuman ini orang hebat dah, gua aja cuman nyampe telunjuk sampai ya panjang lah kakinya. Dia mesti gini merenya. Footrest. Dulu gue pengen banget punya footrest karena memang kalau perjalanan jauh penting sih, penting banget. Nah, jadi memang inilah view kokpit dari motor-motor softail, atau khususnya untuk di softail deluxe ya. Jadi memang dia lebih sedikit nggak ada kokpitnya, karena memang bukan tipe touring yang nggak punya kayak FM teh naonnya, radio lah, nukarar itulah, radio gitu-gitu. Dia nggak punya, jadi memang punya nuhun, dia punyanya cuman speedometer, kemudian tutup tangki, udah. Paling dia tambahan di sini. Jadi kokpitnya memang kalau softail, kalau yang lu biasa nonton vlog gue mungkin rada hampang gitu ya kelihatannya gitu ya. Ya guys, jadi kita sudah bukan anak Harley sih. Tapi at least pernah jadi, atau mantan anak Harley lah. One day insya Allah ya. Doanya ya Allah, teman-teman bantu doa ya, mudah-mudahan punya Harley lagi, mudah-mudahan jadi anak Harley lagi. Kalau kalian cintanya RG, mudah-mudahan dapat RG lagi. Amin ya Allah, amin. Thank you banget X-Guard. Kalau nggak ada X-Guard susah nih. Mau nempelin GoPro, mau nempelin handphone, compact banget, bisa dicopot pasang, tinggal dioper-oper aja. Buat kita anak-anak motovlog dimudahin banget lah dengan adanya X-Guard ini. Gitu guys. Jadi kalau lu penasaran sama motor kayak gini ya, Harley, apalagi nyari-nyari yang barangnya bagus, murah, itu bisa ke Bro Joko aja. Joko Big Bike, ada Instagramnya, ada di description. Coba aja ke sana, nanti kalian cari, atau surfing, lihat-lihat motor Harley yang kira-kira masuk di kantong. Karena sekarang mah yang tahun-tahun rada 2000-an itu insya Allah nggak semahal dulu lah gitu. Asik ya motornya ya. Gimana guys? Ini jujur salah satu motor yang ingin sekali gue milikin, karena memang gue itu kepingin banget punya softail deluxe. Sebenarnya bukan softail deluxe-nya ya. Dulu gue ngelihat pertama modifan Cicanos tuh softail deluxe. Sebenarnya nggak terikat sama softail deluxe-nya. Mungkin karena badan gue gede, di Road King ya mungkin ya dibikin jadi Cicanos, atau ya Road King sih kalau gue sih. Komen dong di bawah, kira-kira gue cocoknya apa softail aja, atau emang harus si tipe touring gitu yang gede-gede gitu, supaya keawakan. Kita keliling-keliling Kota Baru aja lah ya, buat nge-review motor. Dan alhamdulillah di Kota Baru tuh banyak sekali guys motor-motor yang unik-unik seperti ini. Nanti kita pelan-pelan, karena sudah tidak ada Blue, jadi kita akan mencari saudaranya si Blue buat di review. Gitu. Oke. Wah, masih jago bawa Harley. Oh, aduh. Basicnya nyaman ya, nyaman. Cuman memang kalau Anas review, joknya tidak selebar tipe touring. Kemudian
Stang mungkin mempengaruhi ya posisi duduk kita. Kalau gua karena stang biasa pakai yang 12 in, jadi kita tuh bisa lebih nyantai duduknya, jadi lebih nyender. Kalau ini rada pegel ya, rada pegel. Sesuai ini sih kebiasaan kalau menurut gue. Wih, motor kilometer juga masih cakep loh, 2007 13.500 mil. 1 mil itu 1,6 kilo, sekitar 20.000 ya. Wah, cakep nih motor simpenan. Gitu guys. Coba kita gas yuk. Wah. Nah, buat kalian yang sering dengar kalimat Harley mah ngeremnya Senin Kamis, memang Senin Kamis ngeremnya kalau lu ngeremnya pakai ini sama itu. Kenapa? Soalnya Harley itu ngeremnya pakai engine brake guys. Nih, ya gitulah. Jadi buat kebut nih, ngurangin speed itu kita pakai engine brake guys. Jadi jangan mengharapkan ini dan itu ya. Jadi dari jauh sebelum ngurangin speed, nih kayak gini contoh. Nah gitu. Jadi memang harus diprediksi kapan kita harus mengurangi speed. Nggak bisa dadakan kayak motor adventure GS gitu-gitu, nggak bisa. Jadi tipikal Harley Davidson, khususnya yang cruiser gitu-gitulah, itu memang remnya harus jauh sebelum, harus diprediksi lah sebelum mau ngerem. Apalagi ngerem mendadak, nggak bisa, susah. Enak ya ini motor, cakep banget. Kurang lebih gitu guys video kita kali ini. Enak ya. Tuh di bawahnya juga kalau udah setangan gitu ya. Motor tuh asal setangan bro. Jadi bukan masalah enak nggak enak motor teh, kecuali memang kondisinya udah parah gitu ya. Tapi kalau kata gue, motor tuh bukan masalah enak nggak enak, tapi masalah di setangan atau nggak setangan. Jadi mau gimana pun kondisi motor, kalau lu nya udah setangan tuh aman gitu. Tipis banget John. Kita coba belok kiri tipis ya. Wah, jangan dong, motor mau dijual ini. Kalau si Blue mah nggak apa-apa ya. Guys, kalau kalian ada yang ngelihat Blue di daerah Sumatera Barat, fotoin, tag ke gue ya Instagram gue @fari.muhammad. Kangen gue sama si Blue. Oke guys, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helm baru. Ya Allah, mudah-mudahan ada gantinya Blue ya Allah, Harley ya Allah, amin. Bye.